Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan perbincangan kaitannya dengan waspada klaster baru. Libur panjang di akhir pekan, tentu saja Anda dan keluarga pasti akan tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata maupun juga menikmati santap siang, santap malam bersama keluarga di luar. Namun masih ingat, harus diingat begitu bahwa pandemi ini belum berakhir. Apa yang harus diantisipasi begitu ya? Kita akan coba berbincang malam hari ini dengan Mas Dono Widiatmoko, ahli kesehatan masyarakat yang juga merupakan dosen senior dari Derby University di Inggris. Selamat malam, Mas Dono. Selamat malam Mbak Rizka. Ya, sehat Mas? Alhamdulillah Dengan sehat. tampilan Maaf, baru pada malam hari ini kalau saya lihat ya. biar adem. Biar adem. Baik Mas Dono, ini libur panjang akhir pekan, long weekend untuk masyarakat kita. Tentu yang sudah lama berdiam diri di rumah tertarik untuk berkunjung ke lokasi wisata maupun juga makan di luar begitu bersama keluarga. Seakan kondisi memang sudah normal kalau kita lihat di berbagai tempat wisata pun ramai dikunjungi oleh masyarakat begitu ya. Anda membaca situasi ini bagaimana Mas Dono? Yang pasti belum normal, kondisi belum normal atau tidak normal. Kita masih dalam situasi pandemi. Ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga demikian. Kita lihat Spanyol hari ini juga tutup lagi. Ya. Beberapa di Italia juga demikian. Jadi waspada lah. Indonesia bagaimana? Indonesia juga nggak banyak berbeda menurut saya. Jadi memang demi kesehatan mental kita, kesehatan mental masyarakat perlu keluar rumah, perlu mendapat refreshing gitu ya. Iya. Tetapi kalau zaman sekarang ini kan banyak yang flexible working ya. Jadi saya sarankan untuk tidak keluar rumah pada saat yang bersamaan. Jadi jangan di weekend, kalau bisa weekend lain. Hari ini kerja aja, di weekend kerja aja. Jadi jangan pergi. Toh juga mudah-mudahan bisa fleksibel gitu ya. Tapi seandainya pergi, ya tentu saja semua protokol harus dijalankan. Semua protokol harus ketat, tetap dijalankan. Baik, tadi kita juga sempat berbincang dengan Wali Kota Bogor dan juga Wali Kota Malang yang memang sudah berupaya untuk melaksanakan atau menjaga begitu ya di masing-masing lokasi wisata dan juga restoran sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh gugus tugas. Nah, rata-rata memang menerapkan 50% untuk kunjungan dan juga pembatasan usia begitu. Untuk saat ini apakah memang masih efektif seperti itu, Mas Dono? Saya kira lumayan, itu pembatasan yang lumayan. Saya bisa apresiasi apa yang mereka lakukan seperti itu. Tapi yang penting adalah disiplinnya. Dan bukan cuma di tempatnya itu sendiri, tapi dalam prosesnya. Ya. Misalkan di di tempat wisatanya itu sendiri mungkin dibatasi seperti itu. Tetapi di luarnya ada tempat makan, tempat antrian parkir tiketnya, dan lain sebagainya. Itu yang harus tetap dipikirkan juga. Hal ini karena bagaimana? Saya belajar dari kondisi di banyak negara, termasuk di Eropa. Saya saat ini di Inggris. Semua juga sudah buka, sampai sebagian besar sudah buka. Tetapi pakai sistem booking. Yaitu tiketnya beli dulu online. Semalam saya makan di restoran, juga begitu. Jadi antrian harus pakai QR code, dilihat di ruang itu di dalam ruangan itu ada berapa, ada berapa pengunjung restoran, kemudian pesannya lewat apps gitu, jadi tidak ada interaksi dengan si penjual langsung. Penjual interaksinya lewat elektronik, tiba-tiba makanan diantar ke meja kita, udah begitu saja. Jadi ada semua inovasi-inovasi ini yang bisa dilaksanakan. Saya kira sangat baik. Kemudian juga bagaimana dengan travel? Misalkan mau berkunjungnya liburannya ke Bali misalkan ya, ke Bali. Tentu saja ada protokol-protokol yang harus dilaksanakan di airline-nya, kemudian di Bali dengan apa? Dengan taksinya, kemudian di hotelnya, kemudian di puranya atau kemana kalau mau ke Bali gitu kan semuanya ada protokolnya. Jadi semuanya harus dilaksanakan dengan baik saya kira. Saya kira no problem asal bisa aturannya dilaksanakan dengan disiplin. Masalahnya saya kira di situ. Masalahnya adalah disiplinnya.
Disiplin. Tidak mudah untuk mengajak masyarakat ini merubah sebuah kebiasaan yang memang sudah lama dilakukan menjadi sebuah adaptasi kebiasaan baru begitu ya. Kalau tadi yang Betul. Anda Tapi sampaikan. pasti bisa. Hmm, Tapi pasti bisa. Harus bisa. Kita waktu Indonesia harus bisa berubah. mhm. Nggak bisa kita cuma yang berubah cuma aturan ya, bukan begitu. Tapi attitude kita juga harus bisa berubah. Ya, Bahwa tapi kita bisa faktanya berubah. sampai dengan saat ini kita juga masih melihat adanya beberapa antrian di lokasi wisata, kemudian juga kerumunan begitu dari masyarakat. Tidak mudah. Betul sekali. Nah, Hmm, itu adalah tugas, sekali lagi tugas media juga untuk mengingatkan, tugas saya untuk mengingatkan bahwa protokol harus berjalan. Silakan kalau ini ekonomi harus berjalan, saya sepakat ekonomi sudah terlalu lama ya, kita berhenti, kita sepakat, kita sudah, tetapi semua harus kita cari jalan terbaik sehingga pandemi ini bisa kita lawan. baik. Bagi masyarakat yang mungkin masih berpikir-pikir untuk pergi ke tempat wisata atau makan di restoran begitu ya, apa mungkin saran dari Anda, Mas Dono, sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, memilih dan juga memilah tempat wisata atau lokasi wisata maupun juga restoran? Apakah memang lebih baik dengan kondisi yang alam terbuka atau seperti apa? Saran saya cari restoran yang sepi, jangan yang terkenal. Kalau yang terkenal pasti ramai. Kalau Cari sepi tempat katanya wisata. nggak enak tuh Mas, gimana? Sekarang lebih enak. sekarang makan harus bukan dengan mulut tapi dengan kepala. Ya, makan bukan dengan cita rasa tetapi dengan logika sekarang. Nah, ya, cari tempat yang sepi satu. Kemudian bukan cuma restorannya, cari tempat wisata yang sepi, jangan tempat wisata yang ramai. Ya. Cari yang anti mainstream. Contohnya, jangan ke pantai, semua orang ke pantai. Tapi balik sekarang. Jangan wisata di waktu sore. Karena tengah malam gitu. Tempat yang sepi. Pada intinya dibalik lah. Jangan ke tempat yang ramai. Hindari tempat keramaian. Saya kira begitu. Sama juga dengan restoran. Ini tadi ya, restoran tempat ini. Apalagi hotel. Hotel juga demikian. Cari hotel yang sepi. Jangan hotel yang ramai. Dan itu support dua hal, Mbak Rizka. Jadi satu mensupport dalam rangka kita mengurangi resiko penyakit. Kedua, kita mendukung mereka yang sepi, Mbak. Ekonomi mereka itu, yang rame-rame itu biasanya yang besar-besar itu bermodal besar. Sementara yang kecil-kecil itu modal kecil, yang duitnya cash flow-nya rendah. Jadi kita bantu, kita support ekonomi yang seperti itu. Saya kira lebih tepat seperti itu. Kita bantu yang kecil-kecil. Baik, mungkin ada yang bisa Anda sampaikan juga untuk keluarga begitu ya, yang memang sudah membawa serta putra-putri menuju ke lokasi wisata. Rambu-rambu yang memang harus diperhatikan untuk sebuah keluarga di dalam lokasi wisata. Selain juga kaitannya dengan menghindari kerumunan begitu ya. Baik, saya kira kalau saya boleh usul kepada keluarga-keluarga Indonesia yang punya kesempatan, tidak perlu berwisata ke tempat wisata yang resmi. Saya kira wisata saja di sekitar rumah, ya, tempat-tempat seperti misalkan bersepeda, tapi bersepedanya jangan ke mohon maaf kalau di Jakarta ya, jangan ke Monas, jangan ke CFD, jangan ke tempat yang sepi lah, ke kawasan pemukiman dan sebagainya, yang sepi-sepi saja. Itu alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama keluarga dengan baik. Kemudian kalau ke Jakarta, di Jakarta jangan ke Ancol. Mohon maaf kepada Taman Impian Jaya Ampel, saya mohon maaf, bukannya saya anti, tapi cobalah kita ke di Pantai Indah Kapuk misalkan, atau ke kita lihat coba nongkrong di samping bandara gitu, lihat pesawat naik turun, lumayan lah gitu kasarnya ya, sepi, nggak ada pakai biaya dan sebagainya. Itu dari sisi itu. Artinya Kemudian, ada pilihan hiburan lain begitu yang bisa dilakukan. Pilihan hiburan lain yang saya bilang anti mainstream ya. Misalkan kalau di daerah, kalau di Jogja ya, jangan ke Malioboro, jangan ke Malioboro. Jangan ke pantai di Gunung Kidul, jangan. Pergilah ke tempat yang sepi. Tempat yang misalkan jangan naik ke di itu Mbah Marijan itu di Merapi. Jangan ke sana. Carilah ke kampung-kampung yang sepi, ke sawah-sawah. Sawah itu saya senang sekali ya, di hijauan di sawah, kita bisa makan gudeg di pinggir sawah misalkan, seperti itu ya, yang tidak bisa kita dapatkan di Jakarta. Kalau orang Jakarta ya, kalau orang Jogja mau kemana ya, cobalah sekali-sekali jangan ke Jakarta,
pergilah ke Cirebon misalkan. Oh, Cirebon usia lama juga aja. Pergilah ke Bumi Ayu misalkan. Atau pergilah ke Tegal misalkan, di pinggir pantai Tegal, sepi insya Allah begitu. Jadi kita cari yang sepi-sepi, kita saling dukung ekonomi dan lain sebagainya. Tentang disiplin dalam keluarga, saya kira kalau anak-anak itu, ya namanya anak-anak ya, yang harus disiplin adalah orang tuanya. Orang tua yang harus disiplin, orang tua yang berpikir. Anak-anak sih ya, namanya anak-anak. Salah aja masih masuk surga gitu kasarnya. Anak-anak tuh salah masuk surga. Jadi terserah aja dia, bukan terserah dia, itu semua terserah orang tuanya. Gitu, Mbak. Baik, artinya kembali lagi kepada masyarakat begitu ya, berpikir 2 kali sebelum pergi piknik atau pergi berwisata. Kemudian kalaupun memang terpaksa butuh untuk liburan, artinya mencari tempat-tempat yang tidak biasa. Begitu ya Mas Dono ya? Betul. Kalau mau ke siapa yang kaya-kaya gitu, yang punya kaya, mau ke luar negeri, saran saya jangan ke Singapura, jangan ke Hong Kong, jangan ke Jepang, pergi ke tempat yang sepi, pergi ke Afrika, nggak ada yang ke Afrika, aman insya Allah. Gitu ya. Maksudnya ini agak sekedar bercanda, tetapi untuk memberikan ilustrasi, bagaimana kita bisa sepi dan kita mendukung ekonomi gitu. Oke. Jepang, ngapain kita pergi ke Jepang? Ngapain kita pergi ke Singapura? Mereka sudah kaya, kita dukung lagi terus. Jangan, kita cari yang tempat yang sepi. Cari tempat-tempat yang perlu kita dukung secara ekonomi. Baik, Mas Dono Widiatmoko, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa tertanam di hati masyarakat dan juga berpikir kembali untuk berkunjung ke tempat wisata begitu ya, mencari restoran yang sepi. Sepi belum tentu tidak enak begitu ya, tapi mencari aman begitu kan. Kemudian juga lokasi wisata yang tidak terlalu ramai. Malah mudah-mudahan sepi itu kalau enak kita dukung mereka, kan sebenarnya ada banyak ya. Iya, sepi betul itu sekali. Kenapa? Karena modalnya kurang. Kita balikin modal supaya mereka bisa maju. Baik, sama-sama kita juga majukan ekonomi, sama-sama sehat begitu ya. Dan ingat memang pandemi belum berakhir. Mas Dono Widiatmoko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Lain waktu kita akan berbincang dengan tema yang berbeda lainnya. Sehat selalu. Insyaallah. Sama-sama Mbak. Baik, dan pemirsa kita masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.